Mohon izin, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Eko Famiansyah, NIM 0484093996 sebagai jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Majelis Hakim, penasihat hukum, dan hadirin yang saya hormati, puji syukur kita dapat melaksanakan sidang perkara ini dengan tertib dan lancar serta aman hingga sampai pembacaan surat tuntutan ini. Mohon izin saya sebagai jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan ini. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor rek perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Satu Romawi identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Romawi 2 pendahuluan. Yang bertanda tangan di bawah ini, jaksa penuntut umum berdasarkan surat pelimpahan perkara acara biasa nomor B strip 55 strip O titik 1 titik 15 titik EOH titik 2 garing 03 garing 2024 tanggal 20 Maret 2024. Setelah memperhatikan seluruh hasil pemeriksaan persidangan, dengan ini mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa dalam persidangan tersebut pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti telah ditemukan fakta umum yang bersesuaian dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terhadap perkara ini terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi, namun berdasarkan putusan salah Pengadilan Negeri Bandar Lampung nomor 55 garing PID titik B garing 2024 titik PN BDL tanggal 12 April 2024, Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum sah dan dapat diterima, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dengan demikian, proses pembuktian telah sah dilakukan menurut hukum dan jaksa penuntut umum berhak mengajukan tuntutan sebagai berikut. Diketahui dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM strip 45 garing 2 garing 2024 garing PN titik BDL dengan uraian 1. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain. 2. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam, 23 tahun, adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Selanjutnya, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Dan yang terakhir, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. 1. Unsur-unsur pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana. Berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 1. Unsur barang siapa terpenuhi pada diri terdakwa. 2. Unsur dengan sengaja terbukti dari pengakuan terdakwa, cara menusuk berulang kali dan diarahkan ke bagian vital. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu terbukti karena A. Terdakwa telah menyiapkan pisau sebelum pergi ke kosan korban. B. Terdakwa memikirkan motif ekonomi dan rasa iri sejak sebelumnya.
C. Terdakwa mengaku terinspirasi film Narcos dan mencontoh cara pelaku dalam film. D. Terdakwa berpura-pura hendak pulang untuk mengelabui korban. Dua unsur pasal 365 ayat 3 KUHP. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 1. Terdakwa mengambil barang milik korban. 2. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan berupa penusukan. 3. Kekerasan mengakibatkan kematian korban. Dengan demikian, dakwaan alternatif jaksa penuntut umum yaitu primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan secara berencana, sangat keji dan tidak berbudi kemanusiaan. 2. Korban masih berusia 19 tahun dan merupakan teman dekat terdakwa. 3. Terdakwa menyembunyikan jenazah dan berusaha menghilangkan jejak. Keempat, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya lingkungan kampus. 5. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuhnya. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 2. Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya, tuntutan pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum dengan ini menuntut A. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur pasal 340 KUHP. B. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. C. Barang bukti 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. Laptop MacBook milik korban dikembalikan kepada keluarga korban. Dompet dan ponsel korban sudah dikembalikan kepada keluarga korban. Pakaian korban dan plastik pembungkus dimusnahkan. Biaya perkara membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan dalam sidang perkara pidana atas nama terdakwa tersebut. Bandar Lampung, 30 April 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Eko Famiansa 0484 ditandatangani.